Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kesehatan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Penghobi tanaman dan peternakan serta pelajar jurusan agribisnis ternak unggas dimanapun kalian berada, pada video sebelumnya kami sudah mensosialisasikan tentang uji kompetensi keahlian yang dikenal dengan nama UKK pada kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas yang mengambil klaster penatasan telur yang dilaksanakan pada masa COVID melalui protokol kesehatan secara ketat. Sebelum kalian melanjutkan menonton video saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video saya selanjutnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, juga menekan tombol like dan memberikan komen dan kritik yang membangun serta subscribe-nya. Pada video kali ini kita akan saksikan tentang pelaksanaan UKK atau klaster penetasan telur dengan protokol kesehatan secara ketat. Baiklah, kita saksikan videonya berikut ini. Persiapan sebelum siswa datang di lokasi uji kompetensi, penyemprotan dengan menggunakan desinfektan terhadap peralatan siswa seperti face shield. Jadi face shield yang sudah dikenakan hari sebelumnya, atau kalau hari pertama face shield yang belum digunakan, dilakukan penyemprotan dengan desinfektan. Ya, jadi seluruh face shield disemprot dengan menggunakan desinfektan yang sudah disiapkan oleh asisten laboratorium. Selanjutnya penyemprotan juga dilakukan di ruang tes, baik sebelum dilakukan tes dan setelah selesai tes. Jadi seluruh ruangan disemprot menggunakan desinfektan, juga dilakukan oleh asisten lab atau petugas yang ditunjuk. Seluruh ruangan termasuk meja, kursi dilakukan penyemprotan. Selanjutnya saat siswa datang di lokasi UKK sudah dalam keadaan menggunakan masker, langsung mencuci tangan dengan menggunakan sabun di wastafel yang berada di teras ruangan. Selanjutnya diukur suhu badannya dengan termogan oleh penguji atau asesor yang bertugas di ruangan, dan diizinkan masuk jika suhunya tidak melebihi 36,7 derajat Celcius. Selanjutnya siswa menempati tempat duduk yang jaraknya sudah diatur sesuai protokol kesehatan, yaitu 1,5 meter atau lebih. Kemudian siswa melakukan UKK hari pertama di ruang teori, yaitu pengisian APL yang dipandu asesor. Selanjutnya mengerjakan tes tertulis. Siswa mengisi daftar hadir menggunakan ballpoint sendiri, tidak boleh bergantian. Setelah tes tertulis selesai, siswa meninggalkan ruangan, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan benar. Selanjutnya dilakukan penyemprotan ruangan oleh petugas atau asisten laboratorium yang ditunjuk. Pada ujian hari kedua,
siswa melakukan UKK, yaitu uji praktek kompetensi dengan klaster penetasan telur dengan 7 unit yang diteskan. Diawali, siswa datang mencuci tangan, selanjutnya siswa melepas sepatu, kemudian siswa mengenakan alas kaki praktek, kemudian dites suhunya dengan termogan oleh asesor yang berada di ruang tersebut. Demikian juga siswa kedua, ketiga, keempat, kelima sampai siswa ke-9 melakukan hal yang sama. Selanjutnya menempati ruangan yang telah disediakan. Dan tentu saja dalam mencuci tangan menggunakan sabun, selanjutnya siswa menempati tempat duduk yang telah disediakan dan sudah diatur dengan protokol kesehatan, yaitu berjarak 1,5 meter atau lebih. Dilanjutkan siswa mengisi daftar hadir dengan ballpoint yang disiapkan sendiri oleh siswa. Dilanjutkan siswa melakukan praktek uji kompetensi yang terdiri dari 7 unit. Ujian dimulai dari unit yang pertama, yaitu memelihara peralatan rutin. Jadi siswa mengidentifikasi semua peralatan yang digunakan di dalam praktek penetasan ini. Dilanjutkan siswa melakukan sanitasi mesin tetas. Diawali dengan membersihkan mesin tetas dan lingkungan di sekitar mesin tetas dengan menggunakan kemoceng. Setelah mesin tetas dan lingkungan mesin selesai dibersihkan, selanjutnya membuat larutan disinfektan, yaitu menggunakan neo antiseptik sebanyak 5 cc tiap 1 liter air.
Ya, dengan menggunakan pipet mengambil antiseptik tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyemprotnya. Ya, kemudian dikocok. Ya, selanjutnya disemprotkan, dimulai dari dalam mesin tetas, semprot sampai rata. Bagian ruangan yang kedua juga dilakukan penyemprotan. Termasuk bagian luar dari mesin tetas juga dilakukan penyemprotan, serta lingkungan di sekitar mesin tetas. Selanjutnya melakukan fumigasi mesin tetas, yang dimulai siswa melakukan pengukuran terhadap volume mesin tetas, yaitu pertama kali mengukur panjang mesin tetas, lebar mesin tetas, dan tinggi mesin tetas yang dinyatakan dalam satuan meter. Selanjutnya dihitung volumenya dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah volume mesin tetas ditentukan, selanjutnya melakukan perhitungan kebutuhan formalin dan KMNO4 sebagai berikut. Formalin digunakan rumus V dibagi 2,83 kali 40 cc dan KMNO4 adalah V dibagi 2,83 kalikan 20. Setelah kebutuhan formalin dan KMNO4 atau PK sudah ditemukan, selanjutnya melakukan pengukuran terhadap formalin dengan menggunakan gelas ukur dan pengukuran KMNO4 dengan menggunakan timbangan. Jadi KMNO4 atau PK ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam petri dish atau cawan petri. Selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap formalin dengan menggunakan gelas ukur sesuai dengan kebutuhan yang sudah dihitung sebelumnya. Selanjutnya EK yang sudah dimasukkan ke dalam gelas petri atau petri dish dimasukkan ke dalam mesin tetas. Selanjutnya kita masukkan formalin ke dalam petri dish tersebut
Dan jangan lupa perlu digunakan kacamata dan penutup kepala pada saat melakukan penyiraman formalin ke dalam pekan. Selanjutnya dengan cepat mesin tetas ditutup. Langkah selanjutnya, siswa adalah melakukan seleksi telur tetas. Dimulai dengan menentukan mana telur yang retak, mana telur yang terlalu besar, dan mana telur yang terlalu gelap, dan mana telur yang terlalu bening. Karena semua yang disebutkan tadi adalah telur yang tidak layak untuk ditetaskan. Dan dipisahkan dari telur yang terseleksi untuk ditetaskan. Selanjutnya dilakukan penimbangan satu persatu. Jadi telur yang terseleksi ini ditimbang, dan dalam hal ini menggunakan timbangan digital. Dan datanya dimasukkan ke dalam data hasil pengamatan. Dilanjutkan siswa menentukan indeks telur dengan cara mengukur sumbu pendek dan sumbu panjang dari telur tersebut dengan menggunakan peralatan yang disebut dengan jangka sorong. Indeks telur dapat dihitung dengan rumus sisi pendek dibagi sisi panjang dikali 100%, itu adalah indeks telur. Dilanjutkan penimbangan telur yang kedua, dan selanjutnya sampai telur yang terseleksi ditimbang seluruhnya. Dan juga ditentukan indeks telurnya, yaitu dengan mengukur sumbu pendek dan sumbu panjang dengan menggunakan jangka sorong. Tahap berikutnya adalah melakukan penetasan telur, dimulai dari mengisi nampan dengan air yang digunakan untuk mengatur kelembaban. Jadi nampan terlebih dahulu dicuci, selanjutnya diisi air dan dimasukkan ke dalam mesin tetas pada bagian dasar. Setelah itu memasukkan alat pengatur untuk mengetahui suhu dan kelembaban, yaitu termohygrometer. Selanjutnya mesin ditutup dan dicek sampai suhu dan kelembaban sesuai dengan yang diinginkan.
yaitu suhunya berkisar antara 37,5 sampai 38 derajat Celcius, serta kelembabannya adalah lebih besar dari 75%. Jika suhu dan kelembabannya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah menata telur ke dalam mesin. Menata. Setelah telur tertata di dalam mesin, selanjutnya mesin ditutup dan dibiarkan sampai hari yang keempat. Setelah hari keempat, dilakukan peneropongan telur dengan menggunakan suatu alat yang bernama candler. Untuk mengetahui telur mana yang fertil dan infertil. Dan setelah peneropongan selesai dilakukan, langkah selanjutnya kita tekan tombol pengatur pemutaran telur. Jadi tombol pemutaran diaktifkan setelah umur penetasan hari yang keempat. Nah, selanjutnya membuat tabel data pengukuran suhu dan kelembaban. Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi DOC dan sexing, dimulai dengan penimbangan DOC. Jadi DOC ditimbang. Ada gambar seorang siswa melakukan penimbangan dengan 5 ekor DOC, kemudian nanti diambil rata-ratanya. Selanjutnya siswa melakukan sexing, yaitu untuk menentukan mana DOC yang jantan dan mana yang betina. Dihitung, kemudian nanti dimasukkan ke dalam data pengamatan. Setelah itu dilakukan pengepakan DOC. Demikianlah video tentang pelaksanaan UKK klaster penetasan telur dengan protokol kesehatan yang ketat. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada siswa-siswi kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas dan para pemirsa semua dimanapun berada. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.